bahas tentang pengukuran jarak. Oke, sedikit saya ulang tentang prinsip kerjanya, bahwa pengukuran jarak secara prinsip itu memanfaatkan waktu pantul dari pemancar ke penerima. Jadi dari pemancar ke penerima, sinyal dipancarkan, kemudian dipantulkan. Waktu yang digunakan untuk melakukan perjalanan dari pemancar penerima itu kemudian dihitung, dan dari situ dikalkulasi jarak. Karena waktunya diperlukan untuk pulang pergi, maka jarak dianggap dibagi dua. Kecuali kalau yang model langsung. Kalau model pantul itu jarak dibagi dua. Nah, di sini yang menjadi kunci utama adalah transducer ultrasoniknya, di mana transducer ultrasonik ini bekerja umumnya pada frekuensi 40 kHz. Ada beberapa ultrasonik yang bisa bekerja mencapai 5 MHz. Semakin tinggi frekuensi yang digunakan, maka ultrasonik itu memiliki kemampuan untuk menembus pori-pori sebuah benda. Kalau frekuensinya rendah, maka dia mudah terpantul. Kalau frekuensinya tinggi, dia bisa menembus benda tertentu. Contoh yang digunakan di USG atau di medis itu menggunakan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga dia bisa menembus permukaan kulit. Nah, di contoh untuk pengukuran jarak ini berarti dia harus menggunakan frekuensi yang lebih rendah supaya tidak bisa menembus sebuah benda, tapi akan terpantul. Kemudian transducer ultrasonik ini itu mendapatkan sinyal, di mana sinyal ini tentu saja frekuensinya harus sesuai dengan frekuensinya ultrasonik. Berarti frekuensinya 40 kHz. Nah, sinyal ini dibangkitkan oleh sebuah osilator. Osilatornya bisa menggunakan osilator sembarang. Misalkan yang paling banyak digunakan katakanlah 555. IC 555 ini dioperasikan dalam mode astabil multivibrator dan frekuensinya diset sekitar misalkan 40 kHz. Nah, osilator ini harus bisa dikendalikan, di on-off-kan, ya, dari controller, misalkan dari microcontroller. Microcontroller mengeluarkan pulsa, pulsa itu kemudian akan mematikan, menyalakan atau mematikan osilator. Sehingga gelombang ultrasonik yang keluar itu sebenarnya hanya pendek saja. Jadi seperti yang tampak di sini, controller mengeluarkan sebuah pulsa tertentu, maka ultrasonik akan mengeluarkan sinyal pendek. Sinyal ini kemudian dipancarkan dan dipantulkan kembali, kemudian diterima. Keluaran dari ultrasonik transducer ini berupa sinyal ultrasonik yang diterima, tapi dalam kondisi yang sangat lemah. Ya, karena sinyal yang diterima mengecil, kemudian jaraknya juga cukup jauh, sehingga kemungkinan besar sinyal yang diterima adalah lemah. Karena itu perlu dikuatkan oleh sebuah penguat sehingga sinyalnya menjadi membesar kembali. Setelah sinyalnya cukup besar, maka langkah berikutnya adalah sinyal tersebut harus diubah kembali menjadi pulsa. Nah, untuk mengubah menjadi pulsa itu sebenarnya menggunakan rangkaian yang sederhana. Rangkaian ini sering kita sebut sebagai penyearah. Dasarnya adalah diode. Cuman karena ini berupa sinyal, mengubah dari sinyal menjadi pulsa, maka biasanya rangkaian ini sering disebut sebagai detektor.
Kenapa disebut detektor? Karena dia mengambil informasi dan membuang pembawanya. Di dalam hal ini informasinya ya pulsa ini, pembawanya adalah frekuensi 40 kHz itu. Jadi 40 kHz-nya dibuang, yang keluar adalah pulsanya. Makanya sering disebut sebagai detektor. Setelah menjadi pulsa, maka antara pulsa yang dikirimkan dan pulsa yang diterima, ini kemudian dibandingkan waktunya, dihitung waktunya. Kira-kira itu prinsip dasar dari rangkaian ultrasonic transducer. Beberapa contoh rangkaian ini sebenarnya tidak terkait dengan pengukuran jarak, tapi terkait dengan rangkaian yang menggunakan ultrasonic transducer. Kita lihat mulai dari pemancarnya. Di sini dia menggunakan IC 555, dikonfigurasi dalam astabil multivibrator. Nah, cuman rangkaiannya ini sedikit berbeda dengan astabil multivibrator yang umum. Jadi astabil vibrator yang umum itu biasanya rangkaiannya seperti ini. Nah, biasanya rangkaiannya seperti ini. Di mana frekuensi output itu sama dengan 1/0,693 atau sering disebut 0,7 dikalikan RA plus 2RB dikalikan C. Jadi frekuensi outputnya bisa dihitung seperti ini. Di sini ada 2RB karena RB dilewati 2 kali saat pengisian kapasitor dan saat kapasitor dibuang dari C ke RB, kemudian ke kaki nomor 7. Kalau yang ada di rangkaian ini, itu sedikit dimodifikasi. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi R-nya cuma 1. Kemudian kaki nomor 7 tidak digunakan, yang digunakan 2 dan 6. Proses pengisian bolak-balik dari output ke kapasitor, kemudian proses membuang juga dari kapasitor terus ke output. Nah, rangkaiannya lebih simpel. Cuman di sini rangkaiannya tidak jadi masalah, yang penting osilator ini akan menghasilkan frekuensi sekitar 40 kHz. Kemudian langsung masuk ke ultrasonic transducer. Nah, di kasus ini umumnya keluaran dari osilator itu tidak diperlukan penguat, tidak diperlukan tambahan penguat. Kenapa seperti itu? Karena ultrasonic transducer itu umumnya terbuat dari kristal. Terbuat dari kristal yang prinsip kerjanya berdasarkan piezoelektrik, di mana kita tahu dari gambar atau simbol sebuah kristal itu bentuknya seperti ini. Di sini kita lihat seakan-akan jalurnya terputus, mirip seperti kapasitor. Kapasitor ini tidak bisa dialiri DC, dia hanya bisa dialiri oleh AC. Sehingga kalau ada gelombang, baru dia keluar. Kalau DC, dia tidak bisa lewat. Dan piezoelektrik ini umumnya arus yang mengalir itu sangat kecil sekali. Sehingga daya yang diperlukan sangat kecil sekali. Karena itu keluaran dari osilator ini tidak diperlukan penguat sama sekali. Dari osilator langsung disambungkan ke ultrasonic transducer, dia sudah bisa bekerja dengan baik.
Prinsipnya bagaimana caranya rangkaian astabil multivibrator ini bisa mengeluarkan sinyal dengan frekuensi 40 kHz. Bisa gelombang kotak, bisa gelombang sinus, tergantung dari kebutuhan atau rangkaian yang digunakan. Nah, kemudian dari sisi penerimanya, seperti tadi yang telah saya sampaikan, maka sinyal dari pemancar sampai ke penerima ini ada kemungkinan melemah. Ditambah lagi dengan jarak yang cukup jauh, maka kemungkinan sinyal yang diterima di sini itu sangat kecil sekali. Kurang dari sekian mikrosecond atau ya mungkin sekitar nanosecond. Mikrovolt sampai dengan nanovolt. Sangat kecil sekali. Karena itu biasanya diperlukan penguat. Dan penguat yang digunakan itu bisa beragam. Prinsipnya kebanyakan penguatnya menggunakan penguat audio. Penguat suara, tapi frekuensinya 40 kHz. Contoh di rangkaian ini, penguatnya menggunakan 2 transistor yang dioperasikan dalam common emitter. Ini itu menghasilkan penguatan bisa mencapai sampai 1000. Sehingga misalkan itu katakan 1 milivolt, maka keluarannya di sini bisa mencapai 1. Banyak sekali sebelum dilakukan penyiarahan atau bersamaan dengan proses penyiarahan itu dilakukan proses penggandaan tegangan. Pengganda tegangan. Di proses pengganda tegangan ini itu sebenarnya mengkombinasikan antara rangkaian clamper dan rangkaian penyiara. Jadi kalau digambarkan kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini contoh dasar dari rangkaian pengganda tegangan. Voltage multiplier. Dia akan bisa menghasilkan tegangan 2 kali lipat. Jadi pada saat siklus negatif, diode mengisi kapasitor. Sehingga di sini muncul plus, min. Pada siklus positif, maka tegangan dari diode itu ditambahkan dengan tegangan dari input, kemudian dialirkan ke diode mengisi pada kapasitor yang terakhir. Sehingga kalau pada kapasitor yang pertama ini muncul tegangan Vp, puncak ya tentu saja di sini puncak bawah. Maka pada siklus plus, puncak ini akan ditambah dengan puncak atas. Sehingga yang terjadi outputnya di sini adalah 2 kali puncak. Nah, dengan cara seperti ini, kalau inputnya misalkan 1 volt, Vp, maka outputnya akan menjadi 2 volt. Ini contoh rangkaian yang sederhana yang digunakan untuk menggandakan tegangan. Ya, sayangnya belum ada rangkaian yang bisa digunakan untuk menggandakan uang, gitu ya. Ini hanya menggandakan tegangan. Oke, sehingga di contoh rangkaian ini itu outputnya bisa 2 kali lipat. Misalkan di sini menjadi 2 volt. Nah, tegangan 2 volt ini cukup gede untuk mengaktifkan, kalau di contoh ini transistor sebagai driver dan menggerakkan ya misalkan beban. Di contoh ini ultrasonic
ultrasonic transducer digunakan sebagai remote control. Tapi secara prinsip rangkaiannya sama. Jadi kalau kita lihat di rangkaian tadi, itu secara prinsip isinya sama. Dari osilator ini bisa diaktifkan atau dimatikan, kemudian transducer ultrasonik diterima, dikuatkan, disearahkan. Gitu ya. Jadi rangkaian dasarnya secara prinsip sama. Contoh yang lain sebenarnya secara prinsip ya sama saja. Di sini menggunakan sama IC 555, cuman jenis CMOS 7555. Ini IC 555 dari CMOS, di depannya ada 7-nya. Dia menghasilkan gelombang ultrasonic transducer. Nah, cuman di rangkaian ini, gelombang ultrasonic transducernya itu dikuatkan. Ya, mungkin tujuannya dia supaya bisa mencapai jarak yang cukup jauh. Jadi sinyalnya dikuatkan. Dipastikan supaya outputnya membesar. Kemudian diterima, terus di sini menggunakan op-amp jenis Max 403 sebagai penguatnya. Nah, yang tadi sudah praktikum mungkin sudah kita bahas, proses untuk mengubah AC bolak-balik menjadi tegangan yang berada di level atas, yaitu dengan cara di clamper. Cara untuk mengclamper bisa macam-macam, salah satunya seperti yang ada di sini, dia ditambah dengan tegangan offset. Sehingga tegangan di titik ini kok diangkat separuh VCC, karena bisa dilihat, op-amp-nya hanya menggunakan catu daya tunggal. Dia tidak menggunakan plus minus. Plusnya di atas, tapi yang bawah langsung ground. Karena tidak menggunakan catu daya bolak-balik, maka input dari op-amp itu harus setengah VCC. Karena itu kemudian diangkat, di clamping gitu ya. Oke, di sini diperlukan 2 op-amp. Op-amp yang pertama penguatannya mungkin sekitar berapa ya? 10-an kali, 100-an kali. Op-amp yang kedua mencapai ya sekitar 100-an kali. Jadi total mencapai 10.000 kali kalau yang ini. Kemudian setelah dikuatkan, sama di sini digunakan detektor atau penyearah. Nah, perkara polaritas dari penyearahnya sebenarnya tergantung dari rangkaiannya. Di contoh ini, penguat yang digunakan di bagian akhir itu penguat inverting. Karena penguat inverting, maka penyearahnya yang digunakan adalah penyearah negatif. Supaya balik lagi menjadi positif. Ya, ini hanya contoh saja, tergantung dari kebutuhan. Contoh-contoh yang lain sebenarnya secara prinsip sama. Ini saya berikan satu lagi contoh. Ini penerima sama. Kemudian penguat, ini 2 tingkat. Penguatan pertama ini 100 kali. Penguatan kedua ini sekitar 10 kali. Berarti total 1000 kali. Kemudian ini dia menggunakan pengganda tegangan. Di pengganda tegangan ini isinya clamper ditambah dengan penyearah atau detektor. Ini menjadi pengganda tegangan. Ya, kurang lebih semua sama seperti itu. Ini juga
penguat, kemudian pengganda. Kebanyakan seperti itu. Kalau yang contoh sebelumnya tadi, di sini dia tidak menggunakan pengganda tegangan karena penguatannya sudah cukup tinggi, mencapai ribuan kali. Nah ini tepatnya ya tinggal dihitung 1000, ya kurang lebih seratusan kali lah gitu ya. Jadi penguatannya bisa cukup gede sekali. Karena itu di rangkaian detektornya atau penyiarahannya ini tidak menggunakan pengganda tegangan. Ya tergantung kebutuhan gitu ya. Oke, itu tadi sedikit uh, gambaran tentang contoh rangkaian yang digunakan di ultrasonic transducer. Tapi sekali lagi mungkin sudah dibuat sendiri. Nah, di sini bisa dilihat harganya cukup murah. Harganya hanya sekitar ya sekitar 11.000 saja gitu ya. Sangat murah sekali. Kalau yang alat ukur yang dalam bentuk yang sudah jadi, contoh ini harganya sekitar ya 200.000 gitu ya. Jadi cukup murah sekali. Harganya hanya 200.000. Dan sudah dalam bentuk rangkaian yang sudah jadi, sehingga lebih simpel daripada membuat sendiri. Kalau zaman dulu, terus yang kita sebut sebagai counter atau penghitung, atau bisa juga kita sebut sebagai timer. Nah, mungkin sedikit diskusi terkait dengan counter dan timer. Apa sih bedanya timer dan counter? Mestinya kalian sudah diajari di microcontroller, ada yang disebut dengan timer, ada yang disebut dengan counter. Atau kadang-kadang timer dan counter ini menjadi satu kesatuan. Apa sih bedanya? Sebenarnya komponen utamanya sama, yang disebut dengan counter. Saya yakin kalian sudah mengenal yang namanya counter di pelajaran digital, digital 2. Bahwa counter itu ada input, clock, kemudian ada output. Q0 sampai Qn ini ya, tergantung berapa bitnya. Kalau misalkan ini 16 bit, berarti ada Q0 sampai Q15. Oke, sekarang kita balik ke topik semula, yaitu apa sih bedanya timer dan counter. Timer dan counter itu
Dan setiap clock itu lebarnya sama, T, dipengaruhi oleh periode clock-nya. Sehingga di sini yang dipersoalkan adalah ada berapa clock yang sudah masuk. Misalkan ada 10 clock yang masuk, maka kita bisa menghitung, berarti waktunya itu ya sama dengan 10 dikalikan periodenya atau T-nya. Sehingga di sini bisa kita lihat, yang dipentingkan adalah waktu. Waktunya berapa? Kata kuncinya adalah waktu. Dan karena waktu, maka periode dari clock itu harus sama, teratur. Berbeda dengan counter. Counter itu mungkin ilustrasinya clock-nya seperti ini. Kadang masuk, kadang enggak, kadang masuk berulang-ulang, kadang enggak, lama sekali, kadang masuk satu, dan seterusnya. Mungkin lebarnya bisa berbeda-beda, dan seterusnya. Sebenarnya terkait dengan counternya, ini juga sama. Hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, persoalannya di sini, waktu antar clock itu bisa beragam. Karena waktu beragam, maka tidak ada istilah periode. Tidak ada istilah waktunya berapa. Yang ada hanya ada berapa clock yang masuk. Sehingga di kasus ini, yang menjadi penting adalah jumlah N. Jadi kalau kita simpulkan, timer itu berkaitan dengan waktu. Sedangkan counter berkaitan dengan jumlah. Secara prinsip perbedaan penggunaannya seperti itu. Sehingga dalam penggunaannya, maka kalau kalau sebuah timer, maka clock dari counter itu berasal dari osilator internal. Di mana osilator internal ini berasal dari clock internal yang waktunya periodenya sama. Misalkan dari kristal dan sebagainya. Sudah dapat ditentukan. Ini sebagai timer. Nah, pada saat sebagai counter, maka inputnya itu dari eksternal. Misalkan dari sensor. Tidak dipentingkan waktunya, tapi yang dipentingkan adalah hitungannya. Sehingga pada saat sebuah timer counter dioperasikan sebagai timer, ya berarti inputnya dari internal, dari clock yang ada di dalam, atau osilator yang ada di dalam. Kalau sebagai counter, maka input clock-nya diambilkan dari luar atau eksternal. Yang dipentingkan adalah hitungannya. Ada berapa hitungan yang masuk. Jadi kira-kira itu bedanya antara counter dan timer. Nah, di contoh kasus ini, di rangkaian ultrasonic transducer, karena yang akan diukur adalah waktu, maka timer counter itu harus dioperasikan sebagai timer, bukan sebagai counter. Sehingga menggunakan clock internal. Oke, kira-kira itu. Baik, sekarang saya lanjut. Di contoh soal ini, untuk menghitung waktu, kita memanfaatkan microcontroller AVR. Digunakan untuk menghitung pulsa keluar dan pulsa masuk.
Maksudnya pulsa yang dikirimkan dan pulsa yang diterima. Gitu ya. Waktunya berapa? T. Untuk menghitung, digunakan timer 1. Saya yakin kalian sudah diajari kalau timer 1 ini kapasitasnya 16 bit. Artinya dia bisa menghitung mulai 0 sampai 6, 5, 5, 3, 5. Ada 65.535 hitungan. Sampai hitungan yang 65.535. Total hitungannya ya 65.536 gitu, karena nolnya dihitung juga. Kemudian panduan yang lain, clock yang digunakan 500 kHz. Karena ini internal, berarti clocknya sudah ditentukan. Nah, di microcontroller AVR, bagaimana cara men-setting clocknya 500 kHz? Nah, itu bagian dari materi di microcontroller. Saya tidak akan menjelaskan di sini bagaimana cara ngatur clocknya supaya 500 kHz. Berarti timer counter 1, 16 bit, ini harus dikonfigurasi atau diinisialisasi supaya clocknya mendapatkan frekuensi 500 kHz. Karena digunakan sebagai timer dengan clock 500 kHz, maka yang perlu kita hitung lebih dulu adalah periode. Berarti periodenya adalah 1/500 kilo. Sama dengan 2 mikrosecond. Ini periodenya. Berarti hitungan terkecil adalah 2 mikrosecond. Ini hitungan terkecilnya. Oke, langsung pertanyaan yang pertama. Berapa resolusi atau jarak terkecil pengukuran? Nah, kalau kita lihat jarak terkecil, artinya kita lihat waktu terkecil, T terkecil. Waktu terkecil ditentukan oleh siapa? Ya ditentukan oleh clock-nya, karena clock-nya ini sebagai sumber waktunya. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kalau dioperasikan sebagai timer, maka hitungannya itu berdasarkan clock. Dan clock-nya itu teratur waktunya. Sehingga berapa waktunya? Waktunya berarti ditentukan oleh periode dari clock-nya. Dikalikan dengan jumlah hitungan clock-nya. Nah, di contoh soal tadi, nya ini 2 mikrosecond. Hitungan terkecilnya berapa? Ya 1T, berarti satu hitungan. Berarti ini ya satu hitungan, satu kali. Satu kali periode itu adalah hitungan terkecil. Nah, sekarang berapa resolusi jarak terkecil pengukuran? Ya, berarti di sini waktu terkecil ini harus kita konversi ke jarak. Berarti di sini kita harus melihat kembali formula dari perhitungan ultrasonic transducer. Sudah pernah kita bahas bahwa formulanya kurang lebih seperti ini, dipengaruhi oleh kecepatan suara ultrasonik, dikalikan waktu tempuhnya, dibagi 2, karena pulang pergi, karena dipantulkan. Anggap saja kecepatan ultrasoniknya 343 milisecond. 343 meter per second. Sehingga ini kita tulis jarak sama dengan kecepatan ultrasonik 343 meter per second dikalikan T dibagi 2. Di contoh ini untuk soal yang pertama ini, T-nya adalah 2 mikrosecond. Berarti sama dengan 343 meter per second dikalikan 2 mikrosecond dibagi
2. Kalau dihitung, 343 dikali 2 mikrosecond. 2 mikrosecond itu berarti 0,0000002. Ini 2 mikrosecond. Berarti 2 per 1 juta. Kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah dalam satuan meter. Supaya gampang kita ubah ke milimeter. Berarti kita kalikan 1000. Nah, hasilnya adalah 0,343 mm. 0,343 mm. 0,343 mm ini tentu saja ukuran yang sangat kecil sekali. Jarak terkecilnya itu kurang dari 1 mm. Nah, pertanyaannya itu apakah bisa jarak ini tercapai dalam kondisi yang nyata? Ya, jawaban gampangnya sulit. Atau gampang-gampangannya ya belum tentu. Kenapa kok belum tentu? Untuk pengukuran itu sebenarnya faktornya cukup banyak. Bisa dari pemancar penerimanya, bisa dari posisi pemasangan ultrasonic transducernya, bisa dari pemantulnya, bisa dari gangguan dari luar, noise, dan sebagainya. Nah, yang kita hitung di sini itu kan hanya hitungan-hitungan dari timernya, dari hitungan timernya. Kita tidak mempermasalahkan atau tidak memasukkan milimeter saja mungkin sudah sangat bagus. Oke, jadi sekali lagi kita tidak mempermasalahkan ini bisa direalisasikan atau tidak. Kita hanya mempermasalahkan bahwa ini adalah hitungan terkecil dari timer counternya. Dia mampu menghitung hasilnya sangat terpengaruh dari rangkaian yang lain. Oke, ini. Jadi resolusi terkecil adalah 0,34. Jarak yang terjauh. Kalau tadi jarak yang terdekat atau yang terkecil, sekarang berapa jarak yang terjauh? Nah, untuk menghitung jarak yang terjauh, berarti waktunya itu dihitung dari maksimalnya. Nah, maksimal hitungannya otomatis terpengaruh dari atau tergantung dari timer yang digunakan, 16 bit. Di mana timer 16 bit itu maksimal bisa mencapai 0 sampai 65535. Berarti berapa waktu terlamanya? Ya 65535 ini dikalikan periodenya 2 mikrosecond. Ini akan didapatkan 65535 dikalikan 12312 mikrosecond. Hasilnya adalah 131,07 milisecond atau 0,313, berarti 0,13107 detik. Nah, sekarang berapa jarak terjauhnya? Ya, berarti kita hitung kembali. Berarti waktunya ini dikalikan kecepatan ultrasoniknya 343, terus dibagi 2. Maka didapatkan jarak terjauh adalah
22 meter lebih, 22,478505, atau anggap aja 22 meter lebih. Sekali lagi di sini kita menghitung dari sisi kemampuan alat ukurnya, kemampuan alat penghitungnya. Berarti alat penghitungnya maksimal bisa mencapai 22 meter lebih. Apakah dalam realisasinya itu tercapai? Ya belum tentu, tergantung kemampuan dari rangkaian elektroniknya. Misalkan penguatnya dan sebagainya, gangguan dan seterusnya. Dari hitung-hitungan kita hanya mendapatkan pengukuran terkecil 0,343 mm, terjauh lebih dari 22 meter. Oke, kira-kira seperti itu. Itu contoh soal yang pertama. Ini masih pemanasan. Soal lanjutan. Secara prinsip di soal lanjutan ini hampir sama persis dengan waktu kita membahas tentang roda putar. Jika jarak yang diukur adalah 11 meter, berapa jumlah hitungan dari counter? Ya, berarti kita hitung berdasarkan jarak terkecil, di mana jarak terkecil tadi kan 0,343 milimeter ya. Berdasarkan waktu yang terpendek, satu meter itu berarti 1000 milimeter dibagi 0,343. Ya, kita dapatkan 2.915,5. Kita dapatkan 2.915,5. Pulsa. Nah, karena ada 0,5 tentu saja ini tidak mungkin kita membahas di uh, pengukuran menggunakan roda putar saja yang keluar, atau 2915 ini pasti keluar, 2916 belum tentu keluar. Jadi kadang keluar, kadang enggak, tergantung dari sistemnya. Sehingga di kasus ini ya kita ambil yang paling pasti, yaitu 2915. Kita bulatkan ke bawah. Sekian milimeter, atau ya sama dengan 1,863 meter.
Kalau mau ditulis lengkap angkanya ya seperti ini panjang. Ya pokoknya kurang lebih seperti itu. Ini contoh hitung-hitungan dari pengukuran jarak menggunakan ultrasonic transducer. Ya kurang lebih seperti itu. Ya ini masih ya mestinya masih cukup sederhana, secara prinsip sama. Kemudian soal berikutnya ini enggak usah, ini terkait dengan permainan sudut, mungkin kita abaikan. Oke, kita lanjut materi berikutnya. Materi berikutnya tentang pengukuran jarak menggunakan laser. Secara prinsip sebenarnya sama dengan ultrasonic transducer, hanya saja energi yang digunakan adalah laser, bukan ultrasonik. Karena menggunakan laser, maka tentu saja memiliki beberapa kelebihan atau kekurangan dibandingkan dengan ultrasonic transducer. Cara kerjanya sama, jadi prinsipnya mengeluarkan pulsa, kemudian dari pulsa ini diubah ke laser, laser dipancarkan, kemudian dipantulkan, kemudian diterima kemudian dikuatkan, setelah dikuatkan diubah lagi ke dalam bentuk pulsa, terus dihitung T-nya. Nah, hanya saja yang perlu dipersoalkan di sini adalah kecepatan dari laser tentu saja ya secepat cahaya. Karena kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya, maka komponen elektronik yang digunakan itu tidak boleh sembarangan. Jadi di sini kecepatan yang digunakan ya secepat cahaya ini. Karena itu komponen yang digunakan ya tidak boleh sembarangan. Contoh misalkan seperti ini. Ini contoh rangkaian laser. Tapi secara prinsip cara kerjanya sama. Oke, di sini saya tidak akan menjelaskan tentang rangkaiannya karena kalau menggunakan laser ini kebanyakan sudah bermain dengan optik dan bermain dengan rangkaian-rangkaian yang mungkin spesifikasinya cukup tinggi. Yang ingin saya bahas di sini justru tentang lasernya sendiri. Oke, supaya enggak saya yang ngomong terus, coba mungkin ada yang bisa menjelaskan. Laser itu apa sih sebenarnya? Ada yang bisa membantu saya untuk menjelaskan? Laser itu apa? Coba silakan, mungkin ada yang pernah tahu atau pernah belajar. Laser itu apa sih? Silakan, ada yang bisa menyampaikan. Laser itu apa sih, laser? Halo? Ada yang bisa memberikan komentar? Laser itu apa? Tidak ada yang memberikan masukan. Sembarang, silakan. Tidak ada yang tahu. Barang lah, apa? Laser itu apa? Laser, pemancar radiasi elektromagnetik. Ya, oke okay lah. Jadi laser sendiri itu sebenarnya cahaya, sama dengan cahaya. Dan cahaya sendiri ya seperti yang disampaikan temanmu adalah salah satu dari gelombang elektromagnetik.
Jadi gelombang elektromagnetik itu sangat luas sekali mulai dari radio dan seterusnya. Salah satunya adalah cahaya. Salah satu cahaya itu disebut laser. Artinya di sini apa sih bedanya cahaya biasa dan cahaya laser? Mungkin garis besarnya begini. Ini sambil saya tampilkan artinya. Di artikel ini dikatakan bahwa laser itu merupakan singkatan yang bahasa Inggrisnya tulisannya Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Jadi kira-kira kata kuncinya adalah cahaya yang diperkuat. Cahaya yang diperkuat dengan cara memancarkan emisi stimulasi. Ya. Nah, stimulasi ini sebut aja pancingan gitu ya, atau rangsangan. Nah, mungkin garis besarnya begini. Ini saya catatan saja. Cerita dari laser itu tidak lepas dari proses pembuatan laser zaman dulu, di mana untuk membuat laser zaman dulu itu diperlukan sebuah batu mulia. Misalkan yang paling sering digunakan adalah ruby. Ruby ini batu yang warnanya merah. Prinsip kerjanya kira-kira seperti ini. Ada sebuah sumber cahaya yang cukup lemah. Sumber cahaya ini ditembakkan ke batu ruby. Kita tahu bahwa cahaya ini terdiri dari energi foton. Energi foton ini menembak elektron yang ada di dalam batu ruby. Sehingga elektron ini terlempar ke level energi yang ada di atasnya. Kemudian ditembak lagi, elektronnya terlempar lagi ke arah level energi yang lebih di atasnya. Nah, suatu saat elektron ini tidak mampu bertahan karena dia sudah meninggalkan cukup jauh dari lintasan aslinya, sehingga dia terpaksa balik ke lintasan semula. Pada saat balik ke lintasan semula, elektron ini sambil melepaskan energi sesuai dengan jumlah energi yang diterima. Jadi kalau misalkan ditembak 2 kali, maka energi yang dikeluarkan berupa energi foton yang jumlahnya 2, sesuai dengan foton yang ditembakkan. Tapi yang bukan menjadi masalah ya, yang menjadi keuntungan di sini, foton itu kan cahaya, partikel dari cahaya, ini bergetar dengan frekuensi yang sama. Dua-duanya sama persis. Sehingga di kasus ini kita lihat seakan-akan foton yang ditembakkan dari sumber cahaya sembarang, ini ya, sumber cahaya sembarang, itu akan diterima oleh ruby dan dikeluarkan kembali atau dipantulkan kembali dalam bentuk foton yang lain yang memiliki frekuensi sama atau seragam. Kalau ini dilakukan secara berulang-ulang, maka ruby ini akan menghasilkan cahaya yang lain. Jadi seakan-akan foton atau cahaya yang lain dengan frekuensi yang sama persis. Misalkan karena ruby ini merah, ya dia akan menghasilkan warna merah yang disebut dengan merah murni.
Kalau foton yang ditembakkan ini mungkin cahaya sembarang, itu akan keluar dalam bentuk merah murni. Atau kita sebut saja frekuensinya sama persis. Nah, di sini sebenarnya akan menceritakan bahwa sumber itu sebenarnya ya cahaya, outputnya itu ya cahaya. Tapi bedanya apa? Sumbernya ini berupa cahaya sembarang, warnanya sembarang, bisa campur dan seterusnya. Output dari Ruby ini cahaya yang lain tapi warnanya sama persis. Warnanya sama persis. Sehingga di kasus ini itu muncul perbedaan yang signifikan antara cahaya biasa dan cahaya laser. Di mana cahaya biasa campuran cahaya sembarang. Sehingga cahaya biasa sering dikenal dengan nama polikromatik. Cahaya yang terdiri dari kumpulan cahaya beragam. Sedangkan keluar dari Ruby yang kita kenal dengan nama laser itu disebut sebagai monokromatik. Artinya cahaya yang hanya terdiri dari satu warna saja. Cahaya biasa itu banyak cahaya, banyak warna. Laser itu sebenarnya cahaya yang terdiri dari satu warna. Nah, sekarang apa persoalannya? Apa bedanya antara cahaya yang jumlahnya banyak dan cahaya yang hanya satu warna saja? Sebagai gambaran, mungkin kita balik ke fisika di SMA. Misalkan ini ada prisma, kemudian prisma ini ditembak cahaya warna putih. Kita tahu sebenarnya warna putih ini kombinasi dari warna yang jumlahnya banyak sekali. Ditembakkan ke prisma. Apa yang terjadi? Maka ternyata cahaya putih ini dibiaskan dalam bentuk beraneka warna cahaya. Membentuk warna pelangi. Kalau cahaya monokromatik dilewatkan ke sebuah prisma, ya dia hanya muncul satu cahaya saja. Ya karena mono. Dia tidak akan terpecah. Ini bedanya mono dan poli. Nah, sekarang apa sih perbedaan konsekuensinya? Di sini bisa kita lihat cahaya putih itu bisa berubah menjadi cahaya pelangi karena ternyata indeks bias dari setiap warna itu berbeda. Kemudian kalau memang berbeda, apa masalahnya? Masalahnya adalah kalau misalkan kita punya sebuah sumber cahaya ini akan kita fokuskan, kita berharap hasil dari fokusnya ini uh, bagus gitu ya. Terus difokuskan lagi. Nah, misalkan seperti ini harapannya, katakanlah seperti itu, menjadi satu titik. Maka kalau menggunakan cahaya biasa, hal ini tidak akan bisa terjadi. Kenapa? Karena akan terjadi pembiasan yang beragam. Cahaya itu akan berhamburan kemana-mana. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang membesar, mengecil, dan seterusnya. Kenapa? Karena indeks bias setiap warna berbeda. Sehingga pada saat difokuskan ke satu titik, ya hasilnya macam-macam. Nembaknya macam-macam. Artinya cahaya polikromatik sulit difokuskan. Nah, sebaliknya kalau cahaya itu monokromatik hanya satu warna saja, maka akan mudah difokuskan. Nah, terus manfaatnya apa? Kalau cahaya itu mudah difokuskan, maka kita bisa
membuat sebuah mekanisme untuk memancarkan cahaya pada jarak yang sangat jauh sekali. Seperti berikut ini. Nah, cahaya ini itu bisa difokuskan pada jarak yang sangat jauh sekali, ditembakkan pada jarak yang sangat jauh sekali, tanpa mengalami hamburan cahaya. Kenapa bisa seperti ini? Karena cahayanya warnanya tunggal, sehingga mudah difokuskan. Kondisi ini akan sangat sulit sekali dilakukan kalau menggunakan polikromatik atau cahaya biasa. Tidak akan mungkin seperti ini. Jadi ini contoh cahaya-cahaya yang sifatnya monokromatik. Warna merah murni, warna hijau murni, warna biru murni, warna ungu murni, warna ya pokoknya yang dia sifatnya tidak tercampur. Bisa ultraviolet, bisa inframerah, dan seterusnya. Hanya satu warna saja. Satu frekuensi warna. Hijau pun mungkin bisa hijau macam-macam, tapi asalkan satu warna saja. Ini contoh manfaat dari laser. Selain itu, kalau fokusnya dibuat lebih kecil lagi, bisa difokuskan jauh lebih kecil lagi misalkan ya, maka laser itu bisa dimanfaatkan untuk memotong sebuah logam. Jadi contoh misalkan seperti ini, laser difokuskan sangat kecil sehingga energinya menjadi luar biasa besarnya. Daya sekian watt difokuskan, maka hasilnya dia bisa digunakan untuk memotong benda keras yang sering kita kenal dengan nama laser cutting. Ini manfaat dari laser. Jadi kira-kira seperti itu. Laser mudah difokuskan. Jadi laser adalah cahaya yang hanya memiliki satu warna tunggal sehingga mudah difokuskan. Sedangkan cahaya biasa, cahaya yang kemungkinan terdiri dari beberapa warna. Dan karena terdiri dari beberapa warna, maka akan sangat sulit sekali untuk difokuskan. Kira-kira seperti itu. Itu yang disebut sebagai laser dan bukan laser. Sehingga contoh di sini, itu pengukuran menjadi sangat mudah. Jadi kalau menggunakan ultrasonic transducer, menggunakan cahaya dibandingkan ultrasonic transducer, dia bisa digunakan untuk mengukur pada jarak yang cukup jauh. Dan kita bisa fokus mengukur titik tertentu dengan lebih mudah. Kemudian jaraknya juga lumayan jauh dibandingkan dengan ultrasonik biasa. Ini kan bisa lebih fokus, bisa diarahkan ke titik manapun yang diinginkan. Oke, itu laser secara prinsip cara kerjanya sama, hanya tentu saja teknologinya berbeda. Dan sedikit pembahasan tentang pengertian dari laser itu sendiri. Oke, kemudian pengukuran jarak yang lain ini berdasarkan kamera yang disebut dengan stereo kamera, yaitu kita melihat benda menggunakan dua buah kamera. Sehingga kalau diamati, muncullah seperti dua bayangan dari benda. Nah, dua bayangan dari benda ini bisa dilakukan proses perhitungan jarak, proses perhitungan jarak antara satu bayangan ke bayangan yang lain. Jadi misalkan seperti ini akan dihitung, maka bisa digunakan untuk menghitung jarak kamera terhadap benda. Jadi misalkan kalau benda itu berada di sini dan berada di sini, tentu saja bayangannya akan berbeda. Jarak bayangan dari satu benda dengan benda yang lain berbeda. Dari menghitung jarak bayangan ini, kita bisa mengkalkulasi atau menghitung jarak benda dengan kamera. Nah, ini karena menggunakan kamera, kita tidak akan membahas terlalu jauh. Oke, lintasan sebenarnya sama saja dengan yang kita gunakan pada saat membahas roda putar. Kita tidak akan membahas lebih jauh lagi. Jadi ini biasanya banyak digunakan
digunakan di dalam optik, foto, kemudian ada ringan berisi warna putih hitam gitu ya. Sehingga kalau roda ini berputar maka bisa terhitung jarak atau posisinya. Oke, jadi secara prinsip sama dengan pada saat kita membahas tentang roda putar. Jadi kita tidak akan membahas lagi. Oke, kira-kira itu tentang pengukuran jarak. Jadi untuk yang terakhir-terakhir ini tidak usah kita bahas karena ini terkait dengan lain-lain. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Ini masih ada waktu sekitar 20 menit. Sedikit saja. Tentang pengkondisi sinyal. Tadi yang praktikum sudah sinyal. Di awal-awal saya sudah membahas tentang yang disebut dengan pengkondisi sinyal. Secara prinsip, pengkondisi sinyal ini digunakan untuk menyesuaikan kebutuhan antara perangkat-perangkat sensor dan perangkat-perangkat berikutnya. Ya, tergantung perangkat berikutnya ini apa itu ya. Misalkan sensor ini mengeluarkan tegangan 1 mV, perangkat berikutnya misalkan ADC ini memerlukan 5 volt. Artinya perlu dikuatkan 5.000 kali, misalkan seperti ini. Nah, penguat ini termasuk bagian dari pengkondisi sinyal. Bisa juga yang dikeluarkan adalah resistansi, yang diterima adalah tegangan. Maka diperlukan konversi dari resistansi menjadi tegangan. Nah, rangkaian konversi ini juga disebut sebagai pengkondisi sinyal dan sebagainya. Di kategori pengkondisi sinyal ini cukup banyak. Di sistem digital juga tetap diperlukan pengkondisi sinyal karena biasanya di dalam sistem digital, yang digital itu hanya sistem kontrolnya saja. Sistem sensor dan sebagainya ini sebenarnya tetap analog. Sehingga diperlukan rangkaian konversi dari analog ke digital. Karena itu di kondisi ini ya diperlukan juga rangkaian pengkondisi sinyal untuk menyesuaikan dari sensor ke ya sebut saja ADC. Ya ini contoh sederhananya, sebuah sensor mengeluarkan tegangan 1 volt, sedangkan ADC memerlukan tegangan 5 volt, maka diperlukan penguat 5 kali. Nah, ini contoh pengkondisi sinyal. Jenis atau macam-macam pengkondisi sinyal cukup banyak. Saya tidak akan membahas semuanya karena ini cukup banyak sekali dan beberapa mungkin sudah pernah kita bahas sebelumnya atau mungkin di mata kuliah yang lain. Mulai dari penguat operasi. Nah, di sini penguat dan penguat operasi sebenarnya ya secara prinsip sama, hanya kalau operasi ini berkaitan dengan operasi matematik ya, penjumlah, pengurang dan sebagainya. Kalau penguat ini ya penguat biasa yang terkait dengan penguatan saja. Kemudian rangkaian konversi, arus ke tegangan, tegangan ke arus, resistansi ke tegangan dan sebagainya. Cukup banyak. Ya. Kemudian rangkaian yang sifatnya non-linear. Ada clamper, limiter, clipper, chopper, dan sebagainya. Kemudian ada juga filter. Nah, saya yakin mungkin semuanya sudah pernah kalian lihat contoh. Saya yakin dan kita sudah pernah membahasnya juga, sehingga tidak perlu kita bahas secara khusus. Ini terkait non-inverting, inverting amplifier, rangkaian buffer. Oke, tidak perlu kita bahas. Oke, ini sedikit saja tentang offset null.
Saya yakin kalian mungkin sudah pernah diajari yang namanya offset null. Offset itu adalah sebuah kejadian, sebuah tegangan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi gampang-gampangannya harusnya 0 volt, ternyata tidak 0 volt. Offset itu asal-usulnya berasal dari mana sih? Ini sedikit akan saya bahas. Kalau kita melihat op-amp dengan dua input, plus dan min, jika misalkan input plus kita berikan 1 volt, input min kita berikan 1 volt, harusnya outputnya adalah 0 volt. Ini secara teori harusnya 0 volt, tapi dalam kondisi yang nyatanya, ini belum tentu 0 volt. Kenapa belum tentu 0 volt? Kalau kita lihat rangkaian dalam dari op-amp, ini misalkan rangkaian dalamnya. Ini contoh salah satu rangkaian dalam dari op-amp. Saya tidak menggambar semua. Nah, sebentar, keliru-keliru. Ini contoh saja. Input dari op-amp itu kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini misalkan input plus, input min. Ini outputnya. Ini misalkan ya. Input plus dan input min ini itu dibangun dari dua buah transistor. Bisa transistor, bisa MOSFET, dan seterusnya tergantung dari op-amp-nya. Yang sama persis. Selain sama persis, dia diletakkan sangat berdekatan, dijejer, sehingga kondisinya sama persis, suhunya sama, dan seterusnya, dikondisikan sama. Harapannya apa? Kedua input ini perilakunya sama persis, sehingga kalau diberikan input sama, maka outputnya 0. Idealnya begitu. Namun dalam kenyataannya, ya karena di kondisi realnya, meskipun kedua transistor ini dikondisikan sama persis, karakteristiknya sama, tapi pasti ada hal-hal yang menyebabkan sedikit tidak sama. Sehingga sering dikatakan, seakan-akan op-amp ini memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga seakan-akan di sini muncul sebuah sumber tegangan yang lain. Seakan-akan. Jadi perbedaan dari kedua op-amp itu digambarkan sebagai sebuah sumber tegangan yang lain yang berada di salah satu input dari transistor. Bisa digambarkan di emitornya, bisa digambarkan di basisnya, terserah. Pokoknya di salah satu transistor. Nah, tegangan yang muncul ini, tegangan gangguan atau ketidaksamaan atau ketidakpersisan ini sering disebut sebagai input offset voltage. Tegangan offset input. Artinya ada sebuah tegangan pada input yang menyebabkan kedua transistor ini menjadi tidak sama persis. Memang tegangan offset ini kecil sekali, kurang lebih milivolt atau mungkin mikrovolt atau kecil lah. Cuman masalahnya karena ini terletak di input, sehingga kalau misalkan op-amp ini dioperasikan dengan penguatan 10 kali misalkan, maka misalkan 1 milivolt perbedaan, itu kan akan menyebabkan perbedaan 10 milivolt pada output. Tidak nol lagi. Nah, ini yang disebut dengan tegangan offset. Untuk mengkoreksi kondisi yang seperti ini, jika terjadi inputnya sama persis, tapi outputnya tidak sama, maka dipasanglah yang disebut dengan offset null.
Nul itu ya digunakan untuk membuang, mengenolkan tegangan offset. Jadi ada sebuah cara-cara tertentu yang dilakukan supaya outputnya kembali nol. Atau secara umum kita sebut mengenolkan terjadinya offset. Kira-kira itu asal-usul terjadinya offset dan munculnya offset nul, yaitu sebuah tindakan atau sebuah input atau apalah yang digunakan untuk membuang adanya offset. Oke, itu yang disebut dengan offset nul. Nah, di sini bisa kita lihat, berarti offset nul ini bisa dianggap penting. Karena dia memastikan outputnya 0 saat inputnya 0. Anggap aja penting. Caranya bisa macam-macam, bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, bisa disisipkan di salah satu inputnya atau apa gitu ya. Contoh ini disisipkan di inputnya. Kalau inputnya misalkan 0, input 0, terus ternyata outputnya tidak 0, maka disisipkan tegangan tertentu, diatur-atur sedemikian rupa supaya outputnya menjadi 0. Nah, misalkan begitu. Atau kalau di praktikum, sering kita sebut sebagai zero gitu ya. Dizerokan. Bisa seperti itu. Atau bisa memanfaatkan pin input khusus untuk offset nul. Nah, ini disediakan. Kalau di op-amp itu di kaki nomor berapa ya? 1 dan 5 kalau tidak salah ya. Kaki nomor 1 dan 5 itu digunakan untuk offset. Oke. Tadi kita katakan offset itu penting, tapi ternyata di sini ada pernyataan, ada kalanya ternyata offset nul itu tidak diperlukan. Ada kalanya kita tidak perlu yang namanya offset nul. Nah, kapan kita tidak perlu offset nul? Ini saya berikan 3 poin. Sebenarnya tidak mutlak seperti ini hanya gambaran saja. Yang pertama, di beberapa kasus yang sebenarnya sangat tidak terpengaruh dengan adanya offset. Contohnya begini, tadi tegangan offset itu kan kurang lebih akan menghasilkan output itu ya sekitar anggap aja 10 milivolt ya, mungkin sampai 100 milivolt. Anggap aja yang terparah kurang lebih seperti itu. Nah, selama sebuah rangkaian itu tidak terpengaruh dengan perubahan output ini. Jadi misalkan kan gini, inputnya 0, ternyata outputnya 10 milivolt, maka kan terjadi offset. Kalau yang tidak terjadi offset harusnya 0, keluarnya 0. Terus kalau inputnya 1, kalau tidak terjadi offset, misalkan outputnya 10, misalkan ya. Kalau terjadi offset, inputnya 1, outputnya 10,01 volt, misalkan. Ini dalam satuan volt, ini misalkan seperti ini. Artinya di sini ada selisih yang disebabkan oleh adanya offset. Ini adanya offset. Nah, sekarang kalau rangkaian penerimanya itu kondisi ini diabaikan, artinya offset nol tidak diperlukan. Jadi apakah dia menerima 0 atau 10 milivolt, menerima 10 atau 10 lebih, kalau ternyata dianggap sama, ya berarti offset nol tidak diperlukan. Artinya kita harus paham tentang rangkaiannya. Kondisi dasarnya offset nol harus, tapi kalau kita yakin memang rangkaian ini tidak terpengaruh dengan offset nol, artinya ya kita tidak memerlukan offset nol. Yang kedua, kalau mode operasinya adalah AC, kita tahu bahwa offset nol adalah DC.
Sehingga kalau di dalam rangkaian AC, DC ini bisa dibuang atau bisa diabaikan. Jadi DC bisa diabaikan atau DC bisa dibuang. Caranya bagaimana cara membuang DC? Ya, cara paling gampang ya kita tambahkan kapasitor kopling. Di mana kapasitor ini sinyal AC bisa lewat, tapi sinyal DC itu diblok, tidak bisa lewat. Sehingga yang lewat hanya AC saja. Ini misalkan AC, ini DC. Ini contoh paling gampang. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka tentu saja kita tidak perlu yang namanya offset null. Karena nanti bisa dibuang. Contoh yang lain, kalau rangkaiannya adalah rangkaian digital, penguatnya digunakan untuk penguat digital. Kita tahu bahwa rangkaian digital itu kan sinyalnya hanya adanya 0 dan 1. 0, 1. Atau kalau dalam bentuk tegangan misalkan 0, 5 volt, 0, 5 volt. Nah, karena hanya ada dua kemungkinan 0, 5 volt, maka kalau ada kemungkinan-kemungkinan yang lain, ya diabaikan. Misalkan 0 gara-gara ada offset menjadi 100 milivolt. Ya ini nanti di dalam rangkaian digital tetap akan dianggap 0. Misalkan seperti itu. Sehingga di dalam rangkaian digital itu sangat kebal sekali terhadap gangguan-gangguan akibat naik turunnya tegangan. Sehingga kalau kasusnya seperti itu, offset 0 tidak diperlukan. Nah, ini contoh-contoh. Jadi di dalam rangkaian itu diberikan kopling-kopling supaya offset 0, supaya tegangan DC atau tegangan offset tidak bisa masuk. Jadi AC bisa tembus, DC-nya diblok. Cuman konsekuensi dengan adanya kapasitor ini, maka penguat ini membentuk sebuah respon frekuensi tertentu. Atau gampang-gampangannya penguat ini akhirnya menjadi sebuah filter. Yang praktikum tadi sudah sedikit saya bahas bahwa dengan adanya kopling seperti ini, maka sebuah rangkaian bisa bertindak seperti filter, high pass filter. Pada frekuensi yang lebih tinggi, dia bisa lewat. Pada frekuensi yang lebih rendah, itu akan dibuang oleh kapasitornya. Oke, ini kopling. Nah, ini contoh-contoh saja. Oke, ini berikutnya, cuman mungkin tidak sempat karena waktunya kurang sedikit. Operasi daya tunggal ini hanya pengantar saja. Maksudnya begini, umumnya op-amp itu dioperasikan dalam mode jatuh daya ganda. Pada saat kita praktikum, misalkan sebuah op-amp diberikan tegangan 12 volt dan minus 12 volt. Ini yang disebut dengan jatuh daya ganda. Nah, misalkan seperti ini. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin op-amp itu dioperasikan dalam jatuh daya tunggal? Jadi kurang lebih menjadi begini, misalkan. Hanya diberi plus 12 volt saja, terus minnya dibuang, diganti dengan ground. Nah, misalkan seperti ini. Apakah mungkin? Ya, sebenarnya jawabannya mungkin, tapi tidak bisa diganti begitu saja. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya, kira-kira itu yang disebut dengan jatuh daya tunggal. Ini jatuh daya ganda. Ini jatuh daya tunggal. Kalau mau gampangnya, ya kita bisa menggunakan daya ganda. Rangkaiannya lebih sederhana, tapi jatuh dayanya ada dua. Atau jatuh daya tunggal, jatuh dayanya ada satu, tapi ada tambahan-tambahan tertentu yang harus ditambahkan di dalam rangkaian, supaya rangkaian masih bisa bekerja dengan baik.
Oke, kira-kira mungkin itu saja sekilas untuk catur daya tunggal ini akan kita bahas di lain waktu karena penjelasannya ini cukup panjang. Oke, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk penggantinya, di sini temanmu menyarankan jam 1 hari Rabu. Ya, jadi hari Rabu jam 1 saya tidak ada ngajar, jadi mungkin bisa. Jadi kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya sebagai pertemuan pengganti. Itu Rabu, lusa, berarti jam 1. Oke, kita sambung nanti hari Rabu jam 1 untuk pengganti yang minggu kemarin. Ini kurang mungkin 1 atau 2 pertemuan lagi sebelum UAS. Oke, baik. Untuk hari ini saya akhiri sampai di sini saja dulu karena waktunya sudah habis, sudah 40. Oke, baik. Saya akhiri dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.